Halo, selamat datang di channel Bukan Sejarawan, channelnya para pecinta sejarah. Semoga pemirsa sekalian, channel Bukan Sejarawan tidak bosan untuk menyimak pembahasan-pembahasan mengenai sejarah di channel ini. Mari kita mulai. Elias Daniel Mogot atau yang lebih dikenal sebagai Dan Mogot lahir di Manado pada tanggal 28 Desember 1928. Ayahnya Nicholas Mogot adalah hakim besar ratahan. Nicholas Mogot kemudian diangkat menjadi anggota Volksraad di Batavia yang kemudian menjabat sebagai kepala penjara di Cipinang. Sedangkan ibunya bernama Emilia Min Ingkriwang. Sebagai anak seorang pejabat, Dan Mogot dapat bersekolah di Europees Lager School atau ELS, sekolah khusus anak-anak Belanda, Eropa atau yang disamakan kedudukannya. Pada masa pendudukan Jepang, Dan Mogot termasuk pemuda pilihan yang bergabung dengan Seinen Dojo pada usia 14 tahun bersama rekannya Kemal Idris, Zulkifli Lubis, dan Supriyadi. Dan Mogot menjadi salah satu siswa yang berprestasi sehingga dipromosikan menjadi pembantu instruktur peta termuda. Mogot juga sempat membantu pembentukan peta di Bali sebelum kembali ke Jakarta untuk bergabung dalam markas besar peta yang gagal didirikan oleh pemerintahan Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan, Dan Mogot bergabung dengan BKR dan mendapatkan pangkat mayor. Saat itu usianya baru 16 tahun. Pada bulan November 1945, Dan Mogot termasuk di antara para perwira Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Resimen 4 yang menggagas pendirian Akademi Militer Tangerang atau AMT. Maklumat pendirian itu disambut dengan antusias oleh para pemuda sehingga yang mendaftar mencapai lebih dari 1.000 orang. Meski begitu, jumlah kadet dan satu-satunya angkatan yang dikeluarkan oleh akademi ini hanya berjumlah 200 pemuda. Akademi Militer Tangerang bertujuan untuk mencetak kader-kader TKR untuk mengisi jabatan komandan seksi atau perwira berpendidikan militer dalam tempo sesingkat-singkatnya. Akademi ini dibuka pada tanggal 18 November 1945 dan dipimpin oleh Letnan Kolonel Singgi. Namun yang menjadi direktur pertamanya adalah Mayor Dan Mogot. Dan Mogot pula yang menggagas pelucutan senjata Jepang di Lengkong yang berujung pertempuran Lengkong pada tahun 1946. Saat itu pasukan TRI sedang khawatir karena ada kabar bahwa pasukan sekutu sudah mencapai daerah Parung dan akan merebut depot senjata Jepang di Lengkong, sehingga mengganggu kedudukan militer Resimen 4 dan Akademi Militer itu sendiri. Pada saat itu, kebetulan di markas Resimen Tangerang ada 10 orang tentara Inggris berkebangsaan India. Dan Mogot mempunyai ide untuk menggunakan para prajurit tersebut untuk melucuti senjata pasukan Jepang, seakan-akan mewakili sekutu. Pada 21 Januari 1946, para prajurit AMT beserta 10 prajurit India Inggris berangkat ke markas tentara Jepang di Lengkong. Pada awalnya rencana Dan Mogot berjalan lancar dan pasukan Jepang bersedia menyerahkan sebagian senjata yang dikuasainya. Namun saat Dan sedang berunding dengan Kapten Abe, komandan Jepang di Lengkong, terdengar suara letusan senjata yang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman. Para tentara Jepang mencurigai ledakan itu adalah tanda penyerangan dari pasukan TRI, sehingga mereka pun ikut melepaskan tembakan. Alhasil, terjadilah pertempuran yang tidak seimbang antara pasukan Jepang dengan prajurit AMT. Nahas, 33 prajurit AMT gugur, termasuk Dan Mogot, dan sisanya ditahan. Dr. J. Leimena kemudian memimpin diplomasi dengan tentara Jepang agar membebaskan mereka yang ditawan, serta diizinkan menolong para prajurit yang terluka. Selain itu, Dr. Leimena juga meminta agar jenazah para prajurit AMT dipindahkan
untuk kemudian dimakamkan sebagaimana mestinya. Permintaan itu diterima dan jenazah Dan Mogot beserta prajurit lainnya pun dimakamkan kembali melalui upacara militer yang dihadiri oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir yang disertai oleh beberapa menteri kabinet. Begitulah riwayat singkat dari pejuang yang bernama Dan Mogot. Semoga kita menjadi salah satu pejuang-pejuang bangsa yang meneladani Dan Mogot yang berjuang hingga akhir hayatnya demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Salam.